Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Antaro, tweet Sora ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah sulit kamu percaya, namun ternyata dia lakukan ini. Sulit kamu percaya, namun ternyata dia lakukan ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Yang sulit kamu percaya, namun ternyata dia lakukan ini. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ada situasi seperti apa antara kamu dan dia pada saat ini? Ada past connection teman-teman ya. Oke, a past connections is coming ya. Jadi ini adalah seseorang yang ada koneksi sama kamu dari masa lalu ya teman-teman. Jadi mungkin banget orang ini mantan kamu, atau kamu pernah deket sama dia gitu ya. Intinya kamu pernah punya hubungan sama dia, walaupun mungkin sekarang sudah berakhir dan sebagainya. Ini adalah intinya orang dari masa lalu kamu ya teman-teman ya, yang mungkin pengen terkoneksi lagi sama kamu. Ya, ini jelas nih, orang yang pernah punya suatu hubungan sama kamu sebelumnya, atau dan ya, orang yang punya koneksi secara past life sama kamu ya. Jadi koneksi diantara kalian itu kuat. Nah, kenapa koneksi past life kuat? Karena sudah pernah dikenali sebelumnya. Jadi koneksinya koneksi yang tidak biasa ya. Koneksi yang familiar, ada perasaan deja vu, seperti sudah saling mengenal sebelumnya, ada hubungan karma juga dan sebagainya ya teman-teman ya. Ini ada gambar waktu ya. Jadi mungkin saja ketika waktu sudah berlalu, di sana jugalah terjadi koneksi di antara kalian ya. Dan mungkin banget orang ini kembali ketika waktu sudah berlalu teman-teman ya. Oke, wow. Wedding ya. Jadi orang ini mungkin sekali adalah seseorang yang pingin datang, pingin berkoneksi lagi sama kamu ya. Karena orang ini itu pingin punya hubungan lagi sama kamu teman-teman. Kalau Sora lihat ya, pingin punya hubungan lagi sama kamu, pingin berkomitmen ke kamu, dan kali ini komitmennya juga arahnya, kalau Sora lihat di sini serius ya teman-teman ya, komitmen yang arahnya serius gitu ya. Terkoneksi, terhubung, dan ini juga mungkin banget menyatakan bahwa orang ini datang karena dia itu kepingin punya satu kebahagiaan sama kamu ya. Ini jelas nih, energi dari wedding ya. Adanya suatu pernikahan atau niat untuk kalian yang belum menikah, berarti dia punya niat untuk suatu pernikahan gitu ya. Tapi kalaupun belum ya teman-teman, kalau udah, berarti dia ingin mempertahankan pernikahan kalian. Oke. Ada energi stabilitas. Jadi orang ini memang ingin datang ya untuk menstabilkan keadaan dia, untuk menstabilkan keadaan dia secara ekonomi, secara hubungan sama kamu gitu ya, supaya bisa lebih stabil. Sora lihat di sini sebelumnya mungkin banget hubungan kalian tidak stabil, sehingga secara emosional, secara keadaan mungkin tidak kondusif ya, tidak mendukung gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah lebih stabil, dia pingin datang nih sama kamu, dan pikiran dia bisa saja tidak tenang ketika dia tidak terhubung sama kamu. Jadi memang salah satunya keinginan dia untuk datang ke kamu adalah keinginan untuk bisa menstabilkan satu hubungan ya, dan dia ingin menstabilkan hatinya sendiri ya. Kenapa sih kamu nggak percaya bang, kamu merasa mungkin sulit percaya hal itu terjadi? Karena ya, orang ini itu sudah lama menyendiri ya, atau menarik diri untuk sendiri, atau dia masih punya jiwa yang bebas gitu ya. Jadi mungkin banget kamu merasa kayak, kok bisa ya dia mau datang kembali pingin berkomitmen gitu ya. Karena orang ini itu mungkin banget jiwanya bebas, atau sebelumnya memang masih lebih bagus sendiri, tidak begitu baik terhadap komitmen ya teman-teman, karena dia masih suka bebas karena banyak tekanan dan sebagainya. Nah, tapi ternyata orang ini kembali gitu ya, setelah sekian lama mungkin kamu sendiri atau dia juga sendiri teman-teman. Dan
hal lain yang mungkin menjadi kendala dalam hubungan ini adalah kamu tidak menyangka kalau dia itu bisa kembali ke kamu, ya. Orang ini bisa kembali nyari kamu, ya, dan pingin seriusin kamu. Padahal orang ini sudah pernah mungkin ada satu energi cheating, ya, ada energi perselingkuhan, ya. Artinya mungkin banget ya teman-teman, orang ini ada sesuatu yang lain, ada orang ketiga, ada orang keempat, ada orang ketujuh, aku nggak tahu berapa orang, ya. Intinya mungkin banget ada pria atau wanita lain. Kalaupun tidak ada pria atau wanita lain, di sini mungkin banget ada energi berbohong. Jadi di sini dia ada berbohong sama kamu. Mungkin berbohong soal dirinya, mungkin berbohong soal keadaan dia, atau soal jati dirinya dia seperti apa, teman-teman, ya. Dan sehingga orang ini juga penuh dengan kerahasiaan, ya. Jadi kamu tidak bingung, ya, kalau memang dia ada yang lain, kenapa dia mau datang ke kamu, teman-teman, ya. Hubungan ini juga penuh dengan ketidakpastian, ya, stagnan, ya. Nah, justru karena hubungan itu tidak pasti, ada energi stagnan di sana, ya. Oke, teman-teman, ketidakjelasan itu yang mungkin saja membuat kamu kayak, bisa ya orang ini datang, bisa ya orang ini mau serius, gitu ya. Karena orang ini sebelumnya banyak ketidakpastian, teman-teman, gitu ya. Namun, gitu ya, ketika dia tidak bersama dengan kamu, ketika dia sendirian, gitu ya, atau mungkin dia punya orang ketiga, orang keempat yang belum tentu dijadiin, bisa saja orang ketiga itu adalah TTM-nya, teman tapi mesra, friends with benefit, apapun lah, kamu mau menyebut istilahnya cem-ceman, gitu ya, apapun lah namanya, atau sekedar pacaran dan apa. Ternyata itu tidak bisa membawa kestabilan secara emosi, ya teman-teman, dan ternyata belum tentu punya koneksi yang sehat, gitu ya. Jadi kalaupun ada orang ketiga, belum tentu dia punya koneksi yang sehat sama orang yang ketiga, ya. Dan bisa saja ada situasi yang seperti saling gini loh, dia ada sisi manipulatif dan orang ketiganya itu mungkin belum tentu jujur ke dia juga, gitu ya. Jadi istilahnya adu mekanik lah ya untuk masalah ketidakjujuran misalnya. Dan yang kalau Sora lihat di sini, kenapa dia ada salah satunya kepingin untuk datang ke kamu? Memang ada energi. Dia merasakan secara emosi sebenarnya jauh lebih sehat dengan kamu, ya. Ini ada tulisannya emotionally healthy connections. Dia menginginkan suatu koneksi emosi yang sehat, teman-teman, ya. Dan dia tahu kamu adalah orang yang bisa dipercaya, ya, orang yang setia, orang yang amanah, teman-teman, ya. Itu yang membuat kamu, meskipun kamu nggak percaya, dia hampir nggak percaya, dia datang. Ternyata dia pingin datang karena dia butuh seseorang yang memang bisa dipercaya, teman-teman, membuat dia merasa aman dan nyaman. Dan itu mungkin tidak dia temukan di orang lain, ya. Ada energi the runner, jadi ada hubungan kejar mengejar di sini. Jadi mungkin banget memang ini adalah hubungan twin flame, teman-teman. Jadi ketika kamu menjauh, dia mengejar. Ketika dia yang menjauh, sebelumnya mungkin kamu juga ngejar. Jadi ada hubungan kejar mengejar, teman-teman, di sini, ya. Jadi memang dinamika dalam hubungannya itu tidak mudah. Banyak kejar mengejar, banyak on off, banyak emosional, gitu ya, teman-teman. Karena bisa saja, gitu ya, orang ini sebelumnya pernah lari dari kamu, tapi sekarang malah dia yang datang mendekat sendiri, teman-teman. Oke? Kenapa sih, gitu ya? Walaupun sulit kamu percaya, ya, orang ini pingin datang berkomitmen serius sama kamu. Selain dia membutuhkan koneksi perasaan yang sehat, ternyata secara hasrat dia itu masih punya perasaan yang sangat intens sama kamu, ya. Sangat intens. Ada gairah di sana, baik secara energi maupun secara fisik, ya, teman-teman. Sehingga itu yang memicu dia untuk mencari keberadaan kamu. Dia mungkin jadi kepo soal kamu, teman-teman, ya. Karena dia itu mulai punya vision atau punya gambaran, ya, teman-teman, soal bagaimana masa depan, ya, yang bisa bahagia ketika ada satu komitmen jangka panjang, ya. Dia bisa melihat bahwa kalau dia ingin memulai satu keluarga, atau kalau dia punya satu pikiran soal gambaran berkeluarga, masa depan dalam komitmen, itu kalau mau bahagia, dia melihat kamu adalah calon yang memang bisa untuk menjadi pendamping dia yang terbaik, teman-teman, ya. Dan justru ketika kamu sudah mengikhlaskan dia pergi, ya, kamu udah releasing, ya, melepaskan, mengikhlaskan dia pergi, teman-teman. Di sanalah juga emosi dia justru lebih terguncang, ya. Ketika kamu sudah merelakan dia, energinya itu justru ada getaran di dalam perasaannya dia,
ya. Di dalam cakra hatinya dia yang mulai ada rasa kecarian kamu, mulai ada rasa kesedihan, mulai ada rasa kehilangan. Jadi justru ketika energi kamu benar-benar melepaskan dia dengan ikhlas, itu justru menjadi energi yang menggetarkan hatinya paling kenceng gitu ya. Karena memang ada koneksi, ingatlah kalian ada koneksi dari past life sebelumnya ya. Sehingga emosinya dia tuh penuh dengan kegalauan, kesedihan teman-teman ya. Orang ini tuh surprise ya. Ini memang energi yang tidak pernah disangka-sangka ya. Jadi orang ini ya sudah lama sekali menahan-nahan dan menekan perasaannya dia. Ya, campuran antara perasaan merasa bersalah, masih ada hasrat yang kuat, masih ada koneksi juga gitu ya teman-teman. Dan emosi dia tuh benar-benar naik turun gitu ya. Dan jadi sekarang tuh ketika sudah tidak tahan lagi, ada energi kerinduan yang rasanya ingin ditumpahkan sama dia. Dan dia bikin pengakuan batin yang selama ini tidak dia sampaikan ke kamu teman-teman. Ya. Karena dia juga seperti tidak bersemangat, dia seperti tidak fokus ya. Karena mungkin sebelumnya selama ini kamu banyak memberikan dia energi dukungan, energi buat dia semangat kerja gitu ya teman-teman. Karena kamu juga mungkin membantu dia dalam tanda kutip apa sih yang dia bisa lakuin, kerjaan dia dan sebagainya gitu ya teman-teman. Dan ternyata ada energi ketergantungan yang sangat besar ya. Di sini kamu tidak pernah menyangka bahwa ini bisa terjadi sama dia kalau dia ternyata punya getaran emosi dan dia punya energi ketergantungan ternyata sama kamu. Karena kamu memang selama ini mungkin selalu membantu dia, menolong dia, selalu ada buat dia. Kamu juga selalu siap siaga buat dia. Dan sekarang ketika tidak ada kamu, di sanalah ada energi merasa kehilangan ketika dia butuh bantuan apapun itu, baik material ataupun non material. Hubungan ini penuh dengan on off, emosi dia juga ketika nggak ada kamu ternyata on off teman-teman. Dan ini ternyata tidak pernah kamu sangka kalau dia itu stres nggak ada kamu dan dia menginginkan energi rekonsiliasi ya. Jadi mungkin sulit kamu percaya ya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah pesimis lah, nggak yakin tuh bisa terjadi. Tapi ternyata ada energi rekonsiliasi yang datang yang sangat kuat sama dia gitu ya. Dan ini memang sudah banyak petunjuk ya. Dia banyak merasakan petunjuk-petunjuk, sign-signs gitu ya, pertanda-pertanda gitu ya teman-teman. Soal koneksi di antara kalian, dan dia juga seperti tersadarkan tentang bagaimana selama ini dia itu punya banyak energi manipulasi, kebohongan, hal-hal yang nggak baik teman-teman. Justru ketika kamu nggak ada itu, dia ngerasa insecure. Nah, energi insecure itu membuat dia lebih banyak bisa berpikir gitu ya. Karena sekarang dia sendiri mulai nggak yakin kalau dia bisa dan dia mampu kalau nggak ada kamu ya. Jadi ada energi ketergantungan tadi ya. Dia sekarang ngerasa insecure, takut kalau tidak ada kamu ya. Dan orang ini terdorong untuk benar-benar memperjuangkan hubungan ya. Pure intention. Sekarang ada tujuan dari hati dia terdalam. Dia kepingin datang ke kamu ya teman-teman ya. Pingin memperjuangkan hubungan ya. Kalian memang ada energi juga di sini, hasrat secara seksualitas yang kuat ya. Di sini ada hasrat secara energi ataupun secara seksualitas ya. Jadi ada yang ya benar-benar menginginkan kamu lah ya secara fisik gitu ya teman-teman, seductions gitu ya. Ada di sini hubungan yang memang ada perbedaan umur juga sangat mungkin di antara kalian ya. Ya, ada yang perbedaan umum yang mungkin lumayan ya. Dan sekarang dia itu sangat merasa takut kalau harus kehilangan kamu ya. Ternyata dia sangat-sangat takut kalau kamu kehilangan kamu ya teman-teman. Dan apalagi ketika kamu sudah merelakan, kamu kan seperti sudah move on ya dari dia, dalam tanda kutip kamu sudah jalan maju lah. Itu yang justru dia takutkan. Oke, sekarang kita lihat ya, ada energi seperti apa ya, ada energi seperti apa yang dia rasakan di dalam batinnya. Kita memang pasti akan sama-sama lagi ya. Dan kalaupun sekarang kamu sedang sendiri, ya itu mungkin karena kamu butuh untuk fokus dulu sama diri kamu ya. Jadi dia memang punya satu keyakinan sekarang kalau kalian pada akhirnya akan sama-sama.
Aku menyesali apa yang sudah aku lakukan di masa lalu, ya. Entah kebohongan, entah perselingkuhan tadi, entah dia nyuekin kamu, entah apapun itu, ya teman-teman. Intinya dia menyesalkan itu yang sudah dia lakukan sama kamu, atau apa yang sudah dia katakan sama kamu di masa lalu yang mungkin melukai kamu, mengecewakan kamu. Dan yang di sini juga ada energi dia merasa bersalah karena dia telah memanfaatkan kamu, ya, kebaikan kamu, bantuan kamu, ketulusan kamu, kayak kurang menghargai atau kurang bersyukur gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini ada pernyataan kalau kamu melihat angel numbers, ya, angka malaikat, itu artinya adalah memang aku yang berusaha untuk berkomunikasi sama kamu, ya. Jadi kalau kalian yang sering lihat mungkin 2222, 5555, 7777 dan sebagainya, ya. Kenapa aku kayak seperti bersembunyi sebelumnya atau nggak datang sama kamu, ya? Sebenarnya orang ini atau nggak minta maaf. Orang ini sebenarnya ada energi ketakutan, ya, karena dia tahu dia salah dan mungkin banget dia takut kamu tidak bisa menerima permintaan maaf dia. Tuh, aku pingin kamu balik ke dalam kehidupan aku, tapi aku takut kamu nolak aku, ya, karena dia tahu dia yang salah gitu ya. Jadi makanya kenapa dia maju mundur sebenarnya, karena dia takut ditolak, apalagi sudah dia yang salah, ya. Aku akan segera kembali, ya, jangan khawatir. Dia adalah energi seseorang yang jelas mau kembali, karena aku memang memikirkan kamu sepanjang waktu. Orang yang mikirin terus-terusan. Aku akan segera datang ke kamu, lebih cepat dari apapun yang kamu pikirkan, ya. Tolong jangan menyerah sama aku. Berarti ini adalah energi dari seseorang yang masih berharap kamu masih mau berjuang sama dia. Dan selalu ada koneksi magnet di antara kalian. Makanya kenapa dia mau datang, karena ada energi magnet, ya teman-teman di sini, ya. Aku sudah coba move on dari kamu, ya, mengalihkan pikiran, sibuk kerja, mikirin yang lain, cari yang lain, tapi nggak bisa, aku selalu mikirin kamu lagi. Karena segala sesuatunya memang selalu mengingatkan soal kamu. Jadi orang ini tuh kayak susah lepasin dan lupain kamu, karena selalu ada energi teringat soal kamu. Yang akan terjadi selanjutnya ke depannya, ya teman-teman, ya. Ada eye contact, teman-teman. Orang ini akan intens, ya, akan ada intens berusaha datang ke kamu, berusaha mencari momentum yang tepat untuk kamu. Dia juga mengirimkan energi, ya. Salah satunya dia sekarang sudah mulai memantau sosial media kamu gitu ya teman-teman, ya. Stalking kamu, atau mungkin nanya-nanyain kamu sama keluarga atau sama teman-teman dan sebagainya teman-teman, karena dia berusaha, ya, ada energi yang intens. Dia sekarang pengen fokus sama kamu, ya. Hanya dia juga tahu, ya, beberapa dari kalian atau banyak dari kalian yang butuh waktu gitu ya teman-teman, ya. Seperti kayak mungkin masih butuh waktu untuk memulihkan hati, berpikir ulang dan sebagainya, ya. Jadi dia merasa bahwa dia butuh untuk melihat momentum yang tepat, dan mungkin dia masih butuh untuk melihat kamu, mungkin kamu masih butuh waktu, ya. Itu yang dia coba lihat, ya teman-teman, ya. Dan dia pingin masuk lagi sama kamu melalui energi yang lebih tenang atau energi yang lebih kalem. Jadi mungkin mencoba masuk untuk pelan-pelan lagi lah. Mungkin mau coba nanya kamu sekarang sudah ada yang baru atau belum. Habis itu mencoba meluluhkan hati kamu lagi gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya dengan cara yang sudah pernah dia lakukan untuk deketin kamu, itu akan dia lakuin lagi, ya teman-teman, ya. Dia sebenarnya mau datang ke kamu pun masih ada energi blush, ya. Ada malu-malu, takut-takut teman-teman, ya. Karena dia tahu, ya. Dia itu player gitu ya teman-teman. Dan dia adalah player yang ketangkep basah, yang kini sudah menyadari kesalahannya gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh sebenarnya malu mau datang ke kamu, ya. Apalagi selama ini dia menyadari dia banyak melakukan hal toksik gitu ya teman-teman, ya. Dan kalian banyak banget perbedaan. Jadi memang dia tahu dia tidak bisa memaksakan untuk langsung masuk karena banyak hal yang harus diselesain. Tapi pertanyaan paling penting, Sora, apakah orang ini punya satu niatan untuk serius dalam niat perubahan dia? Teman-teman di sini kalau Sora lihat ada beberapa komunikasi yang ingin dia sampaikan, ya teman-teman. Ada banyak hal yang situasi yang harus diselesain. Tapi di sini ada energi Five of Pentacles, ya teman-teman.
Jadi di sini adalah ada energi kesulitan gitu ya, teman-teman, masalah gitu ya. Jadi ketika sebelumnya dia mengalami banyak masalah, kesulitan, dari sanalah dia belajar, teman-teman ya. Jadi ketika benar-benar situasi nggak kondusif, dia sendirian, dia ditinggalkan, dia kangen kamu, dari sanalah dia belajar benar-benar yang namanya value kamu. Nih, energi inner knowing ya, ada spirituality. Jadi di sini ada pembelajaran secara spiritual, teman-teman. Ya, ini sifatnya personal. Jadi mungkin kamu nggak tahu kan apa yang terjadi sama dia, sama pikirannya. Mungkin ketika dia beribadah dan sebagainya, melalui mimpi dan sebagainya, intuisi juga, teman-teman. Ya, itu yang sedang terjadi. Jadi ya, orang ini sedang mantauin kamu untuk melihat kemungkinan datang ke kamu. Tapi segera, mungkin lebih cepat dari yang kamu kira. Oke? Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin memanifestasikan hal-hal positif, mengejar impian jadi nyata gitu ya, supaya bisa segala sesuatu terwujud ya teman-teman, silahkan dibeli gelang sunstone. Itu adalah gelang batu matahari. Ada buntut ikan di sini ya. Keberuntungan ikan memang untuk membooster untuk kalian yang sering nggak bersemangat, auranya aut-autan. Terus habis itu di sini juga teman-teman ada yang mungkin selalu nggak ceria gitu ya, untuk membantu materialisasi. Tapi ini bukanlah suatu jimat, pelet, ataupun susukan ya. Energinya murni dari batu dan sora booster. Ini batunya impor, teman-teman. Jadi ini memang nggak ada pantangan-pantangan. Oke? Ya, jadi silahkan dibeli karena saat ini stoknya kurang dari 8, dan kalau sudah habis aku tidak bisa PO kalau cuma 1 atau 2 buah saja. Nggak bisa ya. Jadi beli sekarang di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia. Harganya 275.000 kalau di Tokopedia karena ada komisi dari Tokopedia. Ya, tidak ada COD, tidak ada pengiriman ke di luar Indonesia. Kalau kamu mau di luar Indonesia, kamu atur sendiri sama teman kamu atau sama saudara kamu. Oke? Nih, ya, rugi kalau kamu nggak ambil ya, karena ini salah satu yang best seller juga di tempatnya Sora. Ini sekarang sudah mau habis ya, dan aku kemungkinan besar tidak restock lagi kecuali kamu ambil 50. Teman cowok udah beberapa yang beli, jadi mereka tidak dipakai di tangan, dikantongin juga boleh ya. Oke, kita sekarang ke zodiak yang terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Bisa cek sun moon risingnya. Leo, Pisces, Aquarius, Capricorn, Leo lagi, Taurus, Cancer, dan Gemini. Oke, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Mungkin bisa jadi alfabet kamu, alfabet dia ya, plat nomor kendaraan. Oke, kita coba lihat ya, bentar. Aduh. Oke. Teman-teman yang kepingin untuk tahu perjalanan 2025-nya seperti apa bulan demi bulan, bisa pesan paket pembacaan tahunan di Sora Tarot. Atau teman-teman ingin tahu jalan hidupnya dengan lebih jelas, silahkan baca Bazi ya, itu buat tahu takdir hidup. Jadi Bazi itu akurasinya tinggi. Klien-klien Sora udah pada banyak yang baca Bazi, itu udah merasakan ya gimana akurasinya Bazi seperti apa, momentum ketemu pasangan kira-kira kapan gitu ya teman-teman ya. Oke, FJH, FYV, YSE, FG, NDUWA. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini di awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.